Oke, kembali lagi hari ini kita akan mempelajari terkait implementasi dari priority queue itu sendiri ya. Jadi silakan teman-teman membukakan compiler teman-teman. Oke, priority queue. Oke. Kita include library standar kita. Main function. Oke, kemudian kita buatkan struct-nya kita. Oke, di struct ini kita bisa buatkan integer, misalkan value atau data gitu ya. Kemudian kita punya priority. Oke, mungkin ada baiknya ya bisa juga sih pakai data ataupun pakai array of karakter ya, tidak menjadi masalah ya teman-teman. Mungkin biar menjadi pembeda, saya sebutkan pakai nama saja ya, char name. Oke, kemudian di sini saya buatkan head, tail. Oke, kemudian kita buatkan fungsi insertnya. Oke, char name-nya, kemudian priority-nya. Oke. Nah, setelah ini ya kita buatkan memori alokasinya ya. Seperti struct denote pointer current. Kita type case. Size of struct denote. Oke, kemudian kita lupa string.h ya. Include string.h. String.h kita pakai karena kita mau memakai string copy ya. Current ke name sama name. Current ke priority sama dengan priority. Oke, nah di sini saya mau buatkan ini secara apa ya, single linked list ya teman-teman ya. Jadi saya struct denote pointer next. Kemudian by default saya set current ke next-nya adalah null. adalah null. Oke, benar. Nah, pada saat kita insert kan namanya priority ya. Berarti kalau misalkan dia berada di priority yang paling depan, kita harus buatkan kondisinya ya. Jadi yang pertama dulu, jadi ada beberapa kondisi, kita mulai satu-satu cek ya. Bukan front, tapi di sini saya pakainya head sama dengan null. Oke. Kalau dia headnya sama dengan null, artinya ya berarti link listnya kosong gitu ya. Jadi kita bisa langsung head tail sama dengan current. Nah, kalau semisalkan dia udah punya isi ya, berarti kalau dia udah punya isi bisa saja kita push head ya. Kalau misalkan priority-nya yang kita masukkan ini, si current ini mempunyai priority lebih tinggi gitu ya daripada yang ada di existing head ya, berarti kita bisa buatkan kalau si
priority-nya gitu ya lebih kecil ya daripada si head ke priority. Oke, kalau ternyata si priority ini lebih kecil dalam artian kalau priority-nya 1, berarti otomatis dia berada di paling depan ya teman-teman ya. Berarti kita bisa katakan current ke next adalah head. Ya, jadi current ke next-nya adalah head, berarti head yang baru sekarang adalah si current. Ya, jadi ada dua apa istilahnya ya, validasi gitu ya. Pertama, pada saat kita insert bisa saja kita push head ya, berarti dia priority-nya lebih tinggi ya. Dalam hal ini lebih tinggi maksudnya 1 itu lebih tinggi ya, walaupun secara value dia lebih rendah ya. Jadi bisa saja kita harus push di depan ya. Bisa juga kita push dia di belakang gitu ya. Nah, sekarang pada saat kita push dia di belakang gitu ya, bisa saja juga dia berada di paling belakang atau berada di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalkan berada di tengah-tengah ya, saya butuh temp. Di sini saya taruh dia sebagai head. Kita harus melakukan searching terlebih dahulu ya. Kita harus melakukan searching terlebih dahulu. Berarti di sini adalah while ya temp ke next, while temp ke next ke priority ya. Kalau temp ke next priority ya lebih kecil sama dengan si priority-nya ya, benar ya. Berarti kalau misalkan yang kita cari itu ya, kalau dia lebih kecil ya, jadi yang di existing si table listnya kalau misalkan maju 1 di depan, not 1 di depan itu ternyata lebih kecil daripada priority yang kita mau insert sekarang, berarti kita pindahkan ya. Berarti temp sama dengan temp ke next ya. Di sini temp ke next priority lebih kecil. Nah, kita harus juga mengecek ya. Kalau temp ini pakai dandan, temp ke next-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita pada saat kita ngecek temp ke next-nya jangan sampai dia 0 ya. Kalau dia 0 ya berarti ya kosong gitu ya. Nah, temp sama temp ke next. Setelah itu ya, setelah kita udah dapatkan posisinya di mana kita mau taruh dia gitu ya, berarti sekarang tinggal temp ke next-nya, current ke next-nya adalah temp ke next. Oke. Kemudian temp ke next-nya adalah current. Oke. Ya, jadi jadi kita pada saat kita pengen insert gitu ya, pastikan kita pengen mencari bahwa selama prioritas yang kita ingin masukkan ternyata lebih kecil sama dengan daripada atau lebih besar, maksud saya priority yang kita masukkan itu ternyata lebih besar ya daripada priority yang ada sekarang ya, berarti kita temp connect kita pindahkan tempnya sampai posisinya prioritasnya tepat gitu ya. Nah, pada saat kita sudah memindahkan ya, sekarang berarti adalah current connects-nya ya. Current connects-nya adalah temp connects. Ya. Berarti sekarang sudah terhubung nih. Di mana posisi current harus ditempatkan berada di temp connects-nya ya.
Kemudian temp connects-nya sama dengan current. Oke, tadi kita udah lihat gimana cara implementasi melakukan insertion untuk priority queue. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman dalam mempelajari logiknya, berikut saya berikan simulasinya ya. Jadi apa yang kita kerjakan tadi adalah kita udah insert Henry prioritasnya 1, Budi prioritasnya 2, William prioritasnya 5. Dan Henry adalah head dan William adalah tail ya. Nah, sekarang gimana caranya pada saat kita pengen melakukan insert ya atas di sini dengan nama Tia gitu ya. Dan dengan number prioritas adalah 3 gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, Tia di sini adalah menjadi current ya. Dan ini adalah link list kita yang biasanya ya. Henry head dan William adalah tail gitu. Dan di codingan kalau teman-teman perhatikan ada istilah yang namanya temp ya. Temp ini yang bakal membantu kita untuk melakukan searching ya, di searching terhadap prioritasnya. Jadi pertama tempnya ya kita taruh di head ya. Terus kita coba jalankan logiknya saja gitu ya. Di sini ada beberapa ada dua pilihan gitu ya. Teman-teman cek apakah prioritasnya Tia ini apakah lebih kecil daripada prioritasnya Henry. Ternyata enggak, makanya dijalankanlah kondisi yang kedua ya. Kita cek ya, berarti seharusnya prioritasnya Tia ini berada di belakang ya. Nah, kita cek apakah temp connects-nya ke priority, berarti temp connects priority adalah 2 ya. Apakah si 2 ini gitu ya apakah 2 masih lebih kecil ya sama dengan 3? Ternyata masih lebih kecil ya, makanya dicek lagi, dipindahkan tempnya. Oke. Kemudian dicek lagi apakah temp connects-nya itu tidak sama dengan 0, ternyata benar. Terus dicek lagi apakah temp connects ke priority yaitu 5 ya. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 3? Ternyata enggak. Dan temp berhenti di sini. Ya, jadi teman-teman paham ya fungsi dari temp itu sendiri apa. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini dia bakal terbentuk seperti demikian. Oke, di sini 5 ya teman-teman, yang saya lupa tuliskan. Ini adalah 5. Oke. Di sini berarti panah yang ini ya, yang ini. Oke. Ini adalah current connects-nya, berarti current connects-nya adalah temp connects. Temp connects-nya siapa? Adalah 5. Ya, ini current connects. Ini ya kalau saya tuliskan current connects sama dengan temp connects. Oke. Kemudian yang ini, yang di belakang ini ya, ini apa kira-kira teman-teman? Ya, ini adalah ya temp connects. Temp connects adalah current. Tia sendiri ini kan adalah current ya teman-teman ya. Ini adalah current ya. Jadi seperti demikianlah teman-teman kegunaan dari temp tersebut di dalam melakukan insertion. Sekarang kita coba ya insert. Misalkan di sini adalah Henry. Priority-nya misalkan adalah 1. Insert. Sini adalah Budi ya. Priority-nya adalah 2. Insert. William. Priority-nya adalah misalkan adalah 5. Oke. Kita cetak. Void view.
while headnya nggak sama dengan 0 gitu ya, kita print F, kita cetak coba priority-nya dan isi dari nodes tersebut ya. Current ke priority, current ke name, current sama dengan current ke next, ini \n, current priority, current ke name, current ke next. Oke, kita coba panggil fungsi view-nya. Oke, kita jalankan. Oke, di sini terlihat ya, udah tercetak ya, ada Henry ya, Budi maupun William ya. Ini sudah terurut. Sedangkan misalkan saya mau insert sesuatu lagi ya, tapi setelah ini misalkan adalah Tia adalah 3 gitu ya. Kemudian saya mau insert Melisa adalah 4 ya. Kalau secara priority ya pasti dia bakal insert ya terurut gitu ya. Oke, nah teman-teman lihat dia udah bisa melakukan insert secara terurut ya. Oke, nanti pada saat kita melakukan pop ya, sini void pop berarti yang kita pop karena dia queue ya, priority queue, kita pop dari prioritas yang paling pertama, dan prioritas yang paling pertama ya berada di indeks paling depan ya, berada di head ya, berarti kita tinggal cek tnode current berada di head. If headnya nggak sama dengan 0, kita bisa delete ya. Kalau headnya nggak sama dengan 0, kita bisa delete. Berarti kita tinggal melakukan ini head sama dengan head ke next, kemudian kita free current. Oke, di sini saya mau melakukan save puts dulu, kemudian saya pop, misalkan saya pop 2 kali ya, kemudian saya view, berarti prioritas pertama dan prioritas kedua bakalan hilang ya. Oke, ternyata ini masih ada bugs-nya ya teman-teman ya. Popnya head. Oke, ini time connect priority lebih kecil priority, time connect, current connect sama time connect ke current. Oke. Sama dengan head connect free current. Oke, di sini view structure. Oh, di sini bukan head ya, while current ya, salah, saya salah
pada saat view saya salah menaruh kondisinya di sini ya. Ini harusnya current ya. Kita coba lagi. Oke ya, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa prioritas pertama ya dan prioritas kedua hilang karena kita udah melakukan pop sebanyak 2 kali ya. Jadi seperti demikian ya teman-teman cara untuk melakukan priority queue ya. Jadi tadi kalau kita teman-teman udah baca di PowerPoint saya gitu ya, bahwa dalam melakukan priority queue itu ada 2 cara. Yang pertama pada saat teman-teman insert, teman-teman sudah melakukan sorted list terlebih dahulu, atau cara yang kedua adalah insert saja seperti queue pada umumnya yang dimana selalu taruh detail, tapi pada saat kita mau pop kita harus melakukan searching. Jadi terserah teman-teman caranya mau gimana, tapi yang saya contohkan di sini adalah cara yang pertama ya. Sekian tutorial dari saya, sampai berjumpa di tutorial yang mendatang.